ringkasan materi dari Profesor Dr. Andes Umi Sumbulah MAG dengan tema Wawasan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim berada di program reputasi internasional, sehingga UIN lebih berorientasi pada persaingan global. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas. Fakultas yang pertama, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Yang kedua, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran. Pada pendidikan pasca sarjana, UIN memiliki 15 program studi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim adalah pendidikan yang melakukan integrasi dengan memadukan pengetahuan dan keagamaan sekaligus kelembagaan pesantren. Universitas ini memiliki yang pertama Ma'had Sunan Ampel Al-Ali atau biasa disebut dengan MSAA. Memiliki 4 pilar utama, yakni pendalaman spiritual, pendalaman akhlak, pendalaman ilmu, dan profesional. Yang kedua, UIN Malang memiliki pusat pengembangan bahasa asing, di mana mahasiswa baru pada 1 tahun pertama akan diasah kemampuannya untuk fokus dalam bidang bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Yang ketiga, adanya rumah tahfidz dan hateki. Yang keempat, rumah moderasi beragama. Di sini mahasiswa-mahasiswi UIN Malang diajari untuk bertoleransi terhadap sesama. Dan yang terakhir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memiliki perpustakaan dengan ribuan e-book. Sistem pendidikan UIN Malang. Yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi minimal harus menempuh 8 semester, 150 sampai dengan 160 SKS, melakukan penelitian seperti skripsi, tugas akhir, PKL, KKN, dan sejenisnya, ujian kompre, ujian skripsi, dan wisuda. Sistem akademik UIN Malang adalah yang pertama, harus memprogram mata kuliah, kecuali pada mahasiswa semester 1. Untuk mahasiswa semester 2 sampai lulus, diwajibkan untuk memprogram mata kuliah. Hal ini dapat dilakukan dengan konsultasi kepada dosen penasihat akademik. Pada pertengahan semester akan diadakan UTS, dan pada akhir semester akan diadakan UAS. Pada UAS akan ada kartu hasil indeks kumulatif mahasiswa dengan IPK minimal 3. Di UIN Malang memiliki mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang pertama, mata kuliah dasar. Yang kedua, mata kuliah keislaman. Yang ketiga, mata kuliah bahasa. Dan yang terakhir, mata kuliah fakultas. KPK atau kuliah pengembangan kepribadian ini menjadi pembeda antara UIN dengan universitas-universitas lainnya. Mahasiswa dan mahasiswi UIN Malang sangat dituntut untuk berprestasi dalam bidang akademik dan berprestasi dalam bidang non-akademik, serta aktif dalam bidang keorganisasian baik intra maupun ekstra. Materi yang kedua yakni tentang wawasan bidang kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Fatah Yasin MAG. Beliau mengatakan bahwa mahasiswa baru harus mengupayakan mental dan spiritual untuk mengikuti segala kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Untuk mendapatkan mental spiritual harus memiliki dasar sebagai berikut. Yang pertama, harus berpikir ilmiah, berpikir yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Yang ketiga, mahasiswa harus sopan dalam segala hal, baik penampilan maupun perilaku. Dan yang terakhir, mahasiswa harus kreatif dan percaya diri dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
Untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mahasiswa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim menyediakan UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Misal kalian mempunyai bakat di bidang presenter. Nah, UKM ini menyediakan simfoni untuk mengasah bakat yang kalian miliki di bidang presenter ini. Dan masih banyak lagi UKM-UKM yang bisa membantu mengembangkan bakat pada diri Anda. Materi hari kedua. Materi yang pertama adalah lingkup kerja DEMA. Organisasi DEMA adalah organisasi mahasiswa intrakampus atau biasa disebut dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. DEMA memiliki dua lingkungan, yang pertama lingkungan universitas dan yang kedua lingkungan fakultas. Di lingkungan universitas, DEMA berfungsi sebagai yang pertama pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga koordinasi dan instruksi kegiatan universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program dari SEMA dan mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa. Kementerian DEMA Universitas, yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan Kreativitas, dan yang keenam adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. DEMA memiliki struktur kepengurusan yang paling atas ketua, di bawah ketua akan ada wakil ketua, dan bendahara serta sekretaris. Di bawah mereka akan ada Kementerian 1, Kementerian 2, Kementerian 3, Kementerian 4, Kementerian 5, dan Kementerian 6. Di bawah semua kementerian akan ada sekretaris kementerian masing-masing. Materi yang kedua yakni tentang Senat Mahasiswa atau biasa disebut dengan SEMA. Materi ini disampaikan langsung oleh Ketua SEMA. SEMA adalah organisasi yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, serta HMJ. Visi dari Senat Mahasiswa Universitas adalah terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalisme. SEMA memiliki berbagai tugas, di antaranya yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA, yang kedua, memberikan persetujuan segala kegiatan DEMA, ketiga, membantu pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban, yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, yang kelima, menyetujui setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA, yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UINMA. Selain tugas-tugas, SEMA juga memiliki wewenang-wewenang, di antaranya yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa, yang kedua, menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa, yang ketiga, memberikan manda untuk pelaksanaan pemilihan, yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA, yang kelima, mengawasi pelaksanaan proker dan kebijakan DEMA Universitas. Yang keenam, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang ada. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan-usulan yang diberikan. Yang kedelapan, memberikan peringatan kepada DEMA Universitas. Struktur SEMA diantaranya yang pertama ketua, selanjutnya sekretaris dan bendahara, dan akan ada ketua komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Komisi-komisinya diantaranya yang pertama adalah Komisi A, yaitu sebagai advokasi dan hukum. Yang kedua, Komisi B, menaungi organisasi dan kemahasiswaan. Yang ketiga, Komisi C, bidang administrasi dan keuangan. Dan yang terakhir, Komisi D, untuk informasi dan komunikasi.
Materi yang ketiga adalah materi tentang UKM atau unit kegiatan mahasiswa. UKM yang pertama adalah Menwa, UKM Resimen Mahasiswa. Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Unit kegiatan mahasiswa yang kedua adalah Pramuka Uinma. Visi dari Pramuka Uinma adalah menjadikan anggota Racana yang berpengetahuan luas, mandiri, berbudi pekerti, dan berpegang teguh pada kode kehormatan pramuka, serta berlandaskan ulul albab. Unit kegiatan mahasiswa yang ketiga adalah KSR-PMI. KSR-PMI adalah Kop Sukarela Palang Merah Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 dengan moto sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Di KSR-PMI, kepengurusannya yang pertama Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Selanjutnya yakni UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah UKM di UINMA yang merupakan wadah pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. Di nomor 5 ada UKM Seni Religius. UKM ini memiliki nilai keislaman dan keterampilan berdakwah melalui seni. Divisi pada UKM Seni Religius meliputi gambus, solawat, nasyid, kaligrafi, qosida, MC, kiroa, dan kaligrafi. Yang keenam UKM Teater. UKM yang bergerak di bidang kesenian dan segala hal kesenian bisa kalian lakukan di UKM Teater ini. UKM Teater berdiri di tahun 1986 pada tanggal 18 bulan Agustus. Yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina. UKM Mapala Tursina adalah organisasi pecinta alam. Kegiatan utamanya rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Biasa disebut dengan resosil. Nomor 8 ada UKM Junior. UKM Junior adalah UKM unit olahraga. Ada banyak sekali olahraga-olahraga yang masuk ke junior. Misal basket, volleyball, sepak bola, tenis meja, catur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Adalah UKM yang menampung aspirasi mahasiswa yang tertarik tentang koperasi di masa sekolah. Yang tidak kalah menarik selanjutnya ada UKM Komunitas Musik Studio atau biasa disebut dengan Komus. Komus didirikan pada tanggal 10 Juni tahun 1999. Terdapat 6 departemen pada Komus. Departemen yang pertama adalah Departemen Event Organizer. Departemen yang kedua adalah Departemen Studio. Selanjutnya Departemen Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan yang terakhir Departemen Social Development. Selanjutnya ada Taekwondo. Dulunya ranting Taekwondo UINMA adalah ranting dari Taekwondo Universitas Brawijaya dan memutuskan untuk berdiri sendiri pada tanggal 19 April tahun 1995 dengan visi menjadi UKM yang terkemuka dan pelatihan ketaekwondoan dan organisasi. Dan yang tidak kalah menarik ada Jepret Klub Fotografi. Dari namanya kalian pasti sudah tahu bahwa UKM ini adalah UKM yang bergerak di bidang fotografi dan berdiri sejak tahun 1999. Dan yang tidak kalah menarik ada Simfoni FM. Simfoni FM adalah UKM yang bekerja di bidang radio komunitas di media penyiaran. Mereka mempunyai program harian. Yang pertama Simfoni Morning Show, yang kedua Free Time, yang ketiga Rest and Relax, yang keempat Hai Indonesia, yang kelima Mizan atau Muslim Zaman, yang keenam Halo Kampus, dan yang terakhir Free Line. Yang ke-14 ada UKM LKP 2M, didirikan pada tanggal 1 Juli 1999. UKM ini sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan. Dan yang terakhir ada UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada 21 Maret 1988 di Malang.
Visi dari UAPM Inovasi adalah memihak kesadaran nurani. Materi yang terakhir adalah moderasi beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Basri, MA, PhD. Islam secara sosiologis adalah tidak ada Islam teroris, Islam radikal, Islam ekstrim, tapi sebenarnya yang ada hanyalah Islam. Moderat Islam dan Islam Nusantara tidak meninggalkan tradisi-tradisi dengan agama, contoh mengadakan hajatan dan selalu menghargai adat-adat yang ada di daerah kita masing-masing.